Halo Halo sobat, sobat, pernah terpikir untuk berkontribusi dalam mengusulkan regulasi terkait obat di Indonesia? Kabar baiknya, sobat dapat melakukannya melalui Si Sobat. caranya mudah, bisa kapan saja dan dari mana saja. Sobat bisa mengusulkan standar dan peraturan, memantau perkembangan penyusunannya, memberi masukan terhadap rancangan standar dan peraturan, bahkan daftar dan ikut kegiatan sosialisasinya. Penasaran bagaimana caranya semudah klik? Yuk langsung disimak untuk dipraktikkan. Hai sobat, untuk dapat menggunakan semua fitur di Si Sobat, sobat perlu membuat akun terlebih dahulu. Pada halaman awal Si Sobat, klik masuk. Bagi sobat yang telah memiliki akun, dapat langsung mengetikkan alamat email, password yang terdaftar, dan ketik kode CAPTCHA yang tertera pada layar. Kemudian, klik login. Bagi sobat yang belum memiliki akun, dapat mendaftar sebagai pengguna layanan dengan klik register. Isi form pengguna baru dengan mengisikan data diri sobat, diantaranya nama, email aktif, nomor WhatsApp, jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan atau profesi, jenis pendaftaran yaitu tempat sobat bekerja, password yang dikehendaki, ketik kembali password yang dikehendaki, dan ketik kode CAPTCHA yang tertera pada layar. Pastikan kembali semua data yang sobat input benar dan valid. Setelah itu, klik tombol register. Selamat, registrasi akun sobat telah selesai. Selanjutnya, tim kami akan mengaktifasi akun sobat. Setelah akun diaktifasi, sobat dapat mengakses semua fitur di Si Sobat dengan login terlebih dahulu. Aktifkan notifikasi WhatsApp untuk mendapatkan informasi terupdate. Untuk kembali ke halaman utama, klik portal Si Sobat pada bagian atas halaman. Selanjutnya, sobat dapat memanfaatkan fitur-fitur di Si Sobat sesuai dengan kebutuhan. Pengajuan memfasilitasi sobat yang ingin mengajukan usulan standar atau peraturan yang perlu disusun oleh Direktorat Standarisasi Obat NPPZA Badan POM. Pada bagian penyusunan, klik pengajuan. Pada form pengajuan standar atau peraturan baru, isikan judul standar atau peraturan yang diajukan, landasan atau dasar hukum, latar belakang mengapa standar atau peraturan ini perlu disusun dan ditetapkan, tujuan dari penyusunan standar atau peraturan yang diajukan, sasaran, diisi dengan kelompok sasaran yang akan berkaitan dengan standar atau peraturan yang diajukan, jangkauan dari arah pengaturan dari standar atau peraturan yang diajukan, target waktu penyelesaian, dan upload file pendukung. Ketikkan kode CAPTCHA pada kolom yang tersedia. Selanjutnya, klik ajukan peraturan. Usulan sobat terkait pengajuan standar atau peraturan baru telah terkirim. Sobat dapat mengecek riwayat pengajuan standar atau peraturan pada halaman dashboard, kemudian klik usulan, dan klik peraturan baru. Pada halaman ini, sobat juga dapat melihat detail data yang telah diinput. Sobat dapat memantau perkembangan peraturan terkait pengawasan obat NPPZA yang sedang disusun. Caranya, sobat klik bagian penyusunan, kemudian klik monitoring. Status rancangan peraturan dapat dilihat pada bagian paling kanan. Sobat juga dapat memanfaatkan fitur cari untuk mencari judul rancangan peraturan, dan fitur urutkan untuk melihat daftar rancangan peraturan yang diurutkan berdasarkan judul, sasaran yaitu target waktu penyelesaian, atau status. Untuk memudahkan sobat dalam memahami status rancangan peraturan, berikut adalah tahapan dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Konsultasi publik merupakan forum komunikasi yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaring masukan terhadap regulasi yang disusun dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Si Sobat memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam konsultasi publik ini dengan mengirimkan masukan secara online. Caranya, klik bagian penyusunan, kemudian klik konsultasi publik. Klik konsultasi publik peraturan untuk melihat daftar peraturan dalam tahap konsultasi publik, atau klik konsultasi publik standar untuk melihat daftar standar dalam tahap konsultasi publik. Klik tombol unduh file untuk memperoleh rancangan peraturan. Jika Sobat ingin memberikan masukan, klik tombol beri masukan pada rancangan peraturan terkait. Pada form usulan konsultasi publik peraturan, isikan pasal, ayat, huruf, usulan, diisi dengan uraian masukan terhadap rancangan peraturan, dan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika Sobat memiliki masukan lebih dari satu, Sobat dapat mengklik tombol tambah yang berada di paling kanan kolom dan isikan pasal, ayat, huruf dari rancangan peraturan, serta usulan dan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah selesai, klik ajukan masukan. Masukan Sobat telah terkirim. Sobat juga dapat mengakses riwayat masukan konsultasi publik pada halaman dashboard. Caranya, klik usulan, kemudian klik konflik standar jika masukan diberikan terhadap rancangan standar, atau klik konflik peraturan jika masukan diberikan terhadap rancangan peraturan. Pada halaman ini, Sobat juga dapat melihat kembali detail data yang telah diinput. Sobat dapat mengetahui kegiatan yang akan diselenggarakan seperti sosialisasi regulasi, seminar, atau workshop melalui fitur kegiatan. Caranya, klik menu kegiatan pada laman si Sobat. Setelah itu, Sobat akan melihat tampilan kalender dan akan muncul nama kegiatan pada tanggal kegiatan tersebut akan diselenggarakan. Sobat dapat mengklik salah satu tanggal yang berisi kegiatan. Sobat akan diarahkan ke laman form registrasi. Pastikan Sobat telah memiliki akun dan login untuk dapat mendaftar. Lengkapi data diri dan klik registrasi kegiatan. Selamat, Sobat telah berhasil mendaftar. Sobat akan mendapatkan informasi terkait kegiatan melalui WhatsApp dengan nomor yang terdaftar pada akun Sobat. Sobat dapat mengecek detail informasi kegiatan pada dashboard user dengan klik logo lingkaran pada bagian kanan atas. Kemudian, klik event dan klik kegiatan. Pada halaman ini, terdapat kolom informasi kegiatan berupa nama kegiatan, tanggal kegiatan, status kehadiran, dan cetak sertifikat atau download materi. Pada kolom status kehadiran akan muncul link Zoom, link pretest, link absensi, dan link post-test secara berkala pada saat kegiatan sedang berlangsung. Pada kolom cetak sertifikat atau download materi, akan muncul link materi kegiatan dan sertifikat yang dapat diunduh setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan. Pada saat awal kegiatan berlangsung, panitia akan mengarahkan Sobat untuk mengisi pretest dan akan muncul tombol hijau bertuliskan link pretest pada laman kegiatan di dashboard Sobat. Klik tombol tersebut dan kerjakan semua soal sesuai dengan waktu yang tersedia. Nilai pretest akan muncul pada kolom status kehadiran. Nilai ini tidak akan berpengaruh terhadap sertifikat kegiatan, jadi Sobat tenang saja. Jika Sobat belum mendapatkan nilai maksimal, Sobat tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan sertifikat. Sobat dapat memperhatikan pemaparan materi dengan baik dan berusaha maksimal pada saat mengisi post-test. Setelah Sobat mengisi pretest, link absen akan muncul secara otomatis pada kolom status kehadiran. Jika link belum muncul, refresh atau reload halaman si Sobat. Klik tombol hijau link absensi dan lengkapi kolom form absensi kegiatan. Kemudian, klik absen kegiatan. Kehadiran Sobat telah terekam dan akan muncul keterangan hadir pada kolom status kehadiran. Di akhir kegiatan, panitia akan mengerahkan Sobat untuk mengisi post-test dan akan muncul tombol hijau bertuliskan link post-test.
pastikan sobat telah mengisi link absensi. Jika link post-test belum muncul, refresh atau reload halaman si sobat. Klik tombol hijau link post-test dan kerjakan semua soal post-test sesuai dengan waktu yang tersedia. Setelah selesai mengisi semua soal, klik submit. Jawaban sobat telah terekam dan akan muncul nilai post-test dan status ujian pada kolom status kehadiran. Nilai post-test ini akan menentukan apakah sertifikat kegiatan akan muncul di akun sobat atau tidak. Umumnya, batas nilai post-test untuk mendapatkan sertifikat antara 60-75 bergantung pada ketentuan suatu kegiatan. Jangan lupa untuk mengisi link survei yang akan muncul setelah selesai mengisi post-test untuk mendapatkan sertifikat. Link untuk mengunduh materi akan muncul pada kolom cetak sertifikat atau download materi. Jika link materi belum muncul, sobat dapat menunggu hingga pemaparan materi selesai karena beberapa kegiatan akan membagikan materi setelah selesai pemaparan. Untuk dapat melihat atau mengunduh materi, sobat dapat mengklik tombol hijau materi. Tombol hijau cetak sertifikat akan muncul setelah kegiatan selesai. Pastikan sobat telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yaitu mengisi pretest, absensi, post-test, dan survei. Sertifikat akan muncul jika nilai post-test sobat memenuhi kriteria ditandai dengan keterangan status ujian pass. Jika link cetak sertifikat belum muncul, sobat dapat menunggu dan mengecek secara berkala. Pastikan juga koneksi internet sobat lancar selama kegiatan berlangsung. Kalau ada pertanyaan lain, sobat dapat menghubungi narahubung kegiatan. Itu tadi langkah-langkah praktis menggunakan fitur pengajuan, monitoring, konsultasi publik, dan kegiatan di SiSobat. Kalau ada kendala dalam pemanfaatan maupun sistem, sobat dapat menyampaikannya melalui link atau scan barcode sobat bantu yang ada pada halaman utama SiSobat. Kami harap video ini bisa bantu sobat lebih mudah memahami dan menggunakan fitur-fitur di SiSobat. Melalui SiSobat, sobat bisa menyampaikan ide, masukan, dan pandangan untuk menyusun standar serta peraturan pengawasan obat yang lebih baik. Karena setiap suara berarti, Dan setiap ide membawa perubahan. Yuk, kunjungi SiSobat, kirim usulanmu, dan jadilah agen pengawal kebijakan yang inspiratif.